Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil mu'in alladzi ja'alana minal muslimin al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik. Wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la'atin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, hanya saja Allah mengharamkan kepada kalian bangkai. Hanya saja Allah haramkan kepada kalian itu bangkai. Allah haramkan darah. Allah haramkan daging babi. Allah haramkan sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Faman ittara ghaira baghin wa la'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa dalam keadaan mudarat, memakannya tanpa ada rasa menginginkannya dan tanpa lampau batas, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, di 3 minggu kemarin kita telah membahas apa itu bangkai, apa itu darah, apa itu daging babi, dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas wama uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Wama uhilla bihi li ghairillah. Sesuatu yang disembelih bukan karena Allah atau bukan menyebut nama Allah. Pengharaman ini bukan cuma ada di Al-Baqarah 173, namun juga ada di Al-Maidah ayat ketiga. Kata Allah, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Wama uhilla li ghairillah bihi. Begitu juga surah Al-An'am ayat 145. Uhilla bihi li ghairillah. Bahkan Allah Ta'ala itu dengan tegas mengatakan di Al-An'am ayat 121. Apa kata Allah? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar Bismillah alaihi. Wa innahu la fisqun. Di Al-An'am ayat 121 Allah itu lebih tegas lagi mengatakan, bukan sekedar Allah haramkan saja. Di Al-An'am 121 Allah katakan wala ta'kulu, janganlah kalian memakan mimma lam yuzkar ismallah alaihi,
bagi sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Bagi sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya pekerjaan demikian tersebut, sesungguhnya ketika seseorang itu menyembelih bukan menyebut nama Allah, itu kategori fasik. Lafisqun fasik. Fasik. Jadi Allah mengatakan bagi seseorang yang menyebut nama Allah, wa innahu lafisqun, sesungguhnya yang demikian itu sungguh fasik. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Fasik ini kata Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitab Mughasyafatul Qulub. Apa itu fasik kata beliau? Jadi kita jangan menganggap remeh apa itu fasik. Karena fasik ini kata Imam Ghazali dalam kitab Mughasyafatul Qulubnya, karangan beliau ada Mughasyafatul Qulub, beliau menyebutkan apa itu fasik. Kata Imam Ghazali, fasik itu ialah orang yang durhaka. Orang yang durhaka, melanggar janji, dan orang yang dijauhkan dari hidayah, rahmat dan ampunan Tuhan. Jadi tidak sembarangan, jangan dianggap remeh kata-kata fasik ini. Di samping dia durhaka, melanggar janji, yang paling parahnya Allah jauhkan hidayahnya, Allah jauhkan rahmat atau kasih sayangnya, dan Allah jauhkan pula keampunannya kepada orang-orang tersebut atau orang-orang fasik tersebut. Jadi tiga Allah jauhkan. Allah jauhkan hidayah, Allah jauhkan hidayah daripada dia, Allah jauhkan kasih sayang daripadanya, dan Allah jauhkan lagi maghfirah atau keampunan untuknya. Ini bahayanya kalau orang fasik. Lalu Imam Ghazali mengatakan lagi bahwa fasik ini terbagi dua. Ada fasik kafir, ada fasik fajir, ada fasik kafir, ada fasik fajir. Imam Ghazali membagi fasik itu dua, ada fasik kafir, ada fasik fajir. Fasik kafir ini ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya fasik kafir. Inilah makna dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Ada di surah Al-Kahfi ayat 50. Allah katakan fafasaqa an amri rabbih. Al-ayat. Di surah Kahfi ayat 50 Allah katakan fafasaqa an amri rabbih. Fasik di sini maksudnya fasik kafir. Maka dia fasik kafir daripada perkara Tuhan mereka. Ini makna surah Al-Kahfi ayat 50, maksud fasik kafir tadi. Fafasaqa an amri rabbih. Al-ayat. Surah Kahfi ayat 50. Sedangkan fasik fajir ini ialah seseorang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Seseorang yang mau memakan yang haram. Seseorang yang mau minum sesuatu yang memabukkan. Seseorang yang berzina dan lain sebagainya. Ini namanya fasik fajir. Fasik kafir, ada fasik fajir. Kedua hal ini ada memiliki dua perbedaan yang signifikan antara fasik kafir dan juga fasik fajir. Perbedaannya yang sangat signifikan dari dua hal ini, kalau fasik kafir taubatnya itu dia kudu mengucapkan syahadat
dan taubatan nasuha. Sedangkan fasik fajir ini dia cukup mengucapkan istighfar dan taubatan nasuha. Perbedaan yang kedua yang signifikan daripada fasik kafir dan juga fajir ini, bahwa pada umumnya fasik fajir ini yang mendorong seseorang untuk berbuat fasik fajir ini, pendorongnya adalah godaan hawa nafsu. Sedangkan fasik kafir ini pada umumnya dorongan seseorang untuk melakukan fasik kafir itu adalah sifat sombong dalam dirinya. Jadi ada sedikit perbedaan. Pada umumnya pendorong seseorang untuk fasik fajir dikarenakan hawa nafsu dalam jiwanya. Sedangkan dorongan orang untuk fasik kafir di dalam jiwanya itu karena ada rasa sombong, kesombongan di dalam jiwanya. Nah, ini dua perbedaan yang signifikan antara fasik kafir dan juga fasik fajir. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di samping orang yang menyembelih bukan menyebut nama Allah ini Allah katakan sebagai fasik. Namun ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Lebih berbahaya daripada sekadar ucapan itu. Yaitu apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, atau bisa dilihat pula kitab Kashful Ghummah. Di sana disebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? La'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah itu melaknat seseorang yang menyembelih bukan menyebut nama Allah atau bukan karena Allah. Nah, jadi di samping fasik, di hadis Nabi di beberapa kitab termasuk At-Targhib wa Tarhib juga Kashful Ghummah menyebutkan la'anallah, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan menyebut nama Allah, mendapatkan laknat. Laknat ini kalau secara bahasa adalah kutukan. Secara bahasa kutukan. Namun secara istilah laknat ini ialah sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuang. Itulah kenapa syaitan itu syaitan yang terlaknat. Kenapa demikian? Karena syaitan itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibuang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dikatakan syaitan itu la'anat, terlaknat. Dan kata laknat ini di dalam Quran dengan diferensi katanya sampai 41 kali Allah menyebut kata laknat dalam Quran. Dengan berbagai macam derivasi kata laknat itu dalam Quran Allah menyebut sampai 41 kali. Dari juz pertama sampai juz 30 ada terdapat kata laknat sampai 41 kali. Dan seseorang yang menyembelih bukan menyebut nama Allah atau bukan karena Allah itu mendapatkan laknatnya Allah. Di samping fasik dia pun juga mendapatkan laknatnya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun penyebutan, kenapa kita itu disuruh menyembelih, menyebut nama Allah. Itu di samping kita itu melakukan ibadah, karena dengan demikian kita itu termasuk sedang melakukan ibadah dan membesarkan Allah. Jadi kenapa kita disuruh ketika menyembelih menyebut nama Allah, di antara tujuan dan maksudnya ialah kita disuruh untuk beribadah dan membesarkan Allah. Karena dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah itu diceritakan Anas ketika beliau
ingin menyembelih hewan, Rasulullah itu mengucapkan bismillah dan takbir, Allahu Akbar. Menyebut nama Allah dan membesarkan Allah. Itu tujuan utama kenapa kita ketika menyembelih disuruh menyebut nama Allah. Tujuannya ibadah, yang kedua membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan lainnya lagi agar kita itu terbeda dengan orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy di zaman dulu yang masih dalam keadaan tidak beriman. Agar kita terbeda dengan orang-orang kafir dulu. Karena di zaman Rasulullah itu ketika orang-orang kafir Quraisy menyembelih hewan, mereka selalu menyebut 4 nama ini atau salah satu di antara 4 nama ini. Jadi ada 4 nama berhala, nama Tuhan mereka yang paling diagungkannya. Pertama Latta, yang kedua Uzza, Latta, Uzza. Yang ketiga Manah, yang keempat Hubal. Ini Tuhan yang paling diagungkan, berhala yang paling dimuliakan kaum Quraisy dulu. Padahal di Mekah tersebut ada 360 berhala. Namun yang paling diagungkannya mereka itu ada 4. Latta, Uzza, Manah, dan Hubal. Di 4 Tuhan yang paling dimuliakan di zaman Quraisy, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kaum Quraisy yang kafir saat itu. Mereka ketika menyembelih Bismi Latta, Bismi Uzza, dengan nama Latta, dengan nama Uzza, dengan nama Manah, dengan nama Hubal. Ini 4 Tuhan yang paling dimuliakan mereka. Padahal kalau kita hitung di zaman Rasulullah itu sampai 360 berhala berjajaran di mana-mana. Di Ka'bah itu dikelilingi berhala. Bahkan sampai yang ada di luar Ka'bah jumlahnya sampai 360 berhala. Namun yang paling ada 4 tadi, yang paling dimuliakannya ada 4. Dan orang-orang Quraisy ketika menyembelih selalu mengatakan dengan nama Latta, dengan nama Uzza, dengan nama Manah, dan dengan nama Hubal. Ini 4 Tuhan yang paling dimuliakan oleh kaum Quraisy di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubra rahimakumullah. Mungkin selama ini kita menganggap ketika hewan korban atau hewan yang disembelih secara tuntunan syariat, ketika hewan tersebut meronta-ronta, kita menganggapnya itu sebagai ekspresi rasa sakit. Kebanyakan kita menyangka atau mengira ketika kita melihat hewan korban yang disembelih atau mungkin binatang ternak yang kita sembelih, namun sesuai aturan atau tuntunan syariat Islam, kita akan melihat hewan itu meronta-ronta. Dan kebanyakan kita menganggap ketika hewan itu meronta-ronta, kita mengira itu merupakan ekspresi rasa sakit. Padahal sangkaan kita ini, prasangka kita ini sangat-sangat salah. Jadi ketika hewan itu meronta-ronta ketika dia disembelih, bukan karena ekspresi rasa sakit. Dan ini pernah dilakukan penelitian oleh beberapa orang profesor, beberapa orang dokter. Meneliti ketika mereka itu melakukan dengan beberapa hewan. Mereka lakukan penelitian. Jadi beberapa orang profesor, beberapa orang dokter melakukan penelitian tentang pendapat tersebut. Di antaranya ada Dr. Hazim. Dr. Hazim ini beliau dari Hannover University Jerman. Beliau ini
bersama dokter-dokter yang lain dan profesor-profesor yang lain, mereka itu melakukan penelitian. Dr. Hazim ini bersama teman-temannya yang lain melakukan penelitian dengan beberapa ekor sapi dewasa. Jadi mereka mengumpulkan sapi-sapi dewasa. Dr. Hazim beserta teman-teman beliau dari Jerman mengumpulkan beberapa ekor sapi dewasa. Dan mereka itu meletakkan 2 microchip. Jadi mereka melakukan penelitian dan meletakkan 2 microchip. Pertama, microchip AIG, letakkan mereka itu di permukaan otak kecil daripada sapi tersebut. Jadi ada microchip AIG diletakkan di permukaan otak kecil daripada sapi tersebut. Gunanya apa? Untuk merekam dan mencatat derajat rasa sakit ketika binatang sapi tersebut disembelih. Gunanya untuk merekam dan mencatat derajat rasa sakit ketika hewan sapi tersebut disembelih. Ada lagi satunya microchip ECG, itu diletakkan di jantung sapi tersebut. Jadi diletakkan, ada yang diletakkan di permukaan otak kecil, dan satunya lagi microchip ECG diletakkan di dalam jantungnya hewan sapi tersebut. Dan peletakan ini bukan sebentar, mereka letakkan sampai beberapa minggu bahkan bulanan. Mereka letakkan dulu di hewan tersebut sampai berbulan-bulan. Gunanya apa? Agar sinkron dulu serta beradaptasi 2 microchip tadi ke tubuh hewan tersebut. Setelah beberapa bulan lalu mereka melakukan penyembelihan dengan beberapa ekor sapi tersebut untuk mendapatkan hasil apakah ketika mereka meronta-ronta tersebut karena ekspresi rasa sakit ataukah tidak. Nah, setelah itu mereka melakukan penelitian dan mereka menyimpulkan bahwa ketika hewan sapi tersebut disembelih menurut tata cara Islam, menurut adab yang disuruh oleh syariat Islam, mereka menemukan apa? Bahwa ketika hewan tersebut meronta-ronta itu murni bukan ekspresi rasa sakit, namun murni karena kejutan daripada otak, daripada otot dan juga sarafnya. Itu murni karena rasa kejutan, terkejut dari bagian urat dan juga ototnya. Jadi bukan ekspresi rasa sakit, namun murni karena kejutan daripada urat dan juga otot daripada binatang sapi tersebut. Nah, inilah luar biasanya syariat Islam. Sampai hal menyembelih pun di sana tetap ada sebuah kebaikan dan kasih sayang bagi seluruh makhluk-makhluk Tuhan. Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul tidak diutus dalam dunia ini kecuali pemberi rahmat bagi sekalian alam, termasuk bagi hewan-hewan kurban atau hewan-hewan yang disembelih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi haqqi syahadri qadir jailani wa bi sirril fatihah.